Oke, halo selamat siang semua. Kembali lagi di channel Ball Python Hub. Saya dengan Indra. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sudah saya tunggu-tunggu yang sangat spesial, yaitu Dokter Kelvin. Iya, Benar ya dok ya? betul. Oke, dok selamat siang. Ya, selamat siang. Apa kabar dok? Baik, Sehat? sehat. Sehat ya. Nah, dok, kita kenalan dulu nih. Oke, silakan. Kalau boleh tahu nih ceritanya, dokter kok kenapa nih bisa akhirnya memutuskan untuk jadi dokter? Oke, saya sebelum jadi dokter sih waktu SMA sampai SMP lah saya mulai itu saya udah suka reptil. Ya. Gitu. Mulainya saya di retik. Oh dari Coba retik. piara retik Oke. gitu. Emang hobi sih kalau misalkan nanyain kenapa jadi dokter hewan, saya nyari jurusan yang ngedukung hobi gitu intinya. Oh gitu. Jadi bukan karena faktor mungkin ingin dapat uang yang gimana, uang yang besar atau gimana Enggak enggak juga ya? sih, emang hobi ya. Hobi ya? Intinya dari hobi. Itu sih. Intinya sih itu. Untuk kedepannya belum tahu ngarahnya kemana. Yang pasti sih ke reptil dulu. Gitu. Ke reptil dulu ya. Jadi soalnya kan kalau dulu zaman saya kan saya ingin jadi dokter. Oh dokter apa? Saya ingin jadi dokter jantung, ingin jadi dokter gigi, ingin jadi dokter apa. Kebanyakan kan setahu saya dulu kan namanya dokter itu lebih fokus ke orang ya. Jarang yang kebanyakan pengen jadi ke hewan Iya, gitu. betul. Berarti dokter ini memang pengen ke hewan ini karena memang sesuai dengan hobinya dokter Iya ya. betul. Emang gitu sih, saya sukanya breeding sih emang. Breeding ya. Breeding hewan gitu. Terutama retik. Terutama reptil. Semuanya sih Oh saya reptil breeding. semua. Cincila pun pernah. Berarti Landa, mamalia dong sugar ya? glider. Dulunya mamalia, Mamalia, terus ke oke. reptil. Ternyata reptil seneng Seru juga juga. gitu. Gitu sih. Nah, terus sekolahnya waktu itu kalau di mana tuh sekolahnya? Saya lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor. IPB. Iya, lulusan IPB. Nah, kalau untuk kedokteran hewannya, Ya. kalau SMA-nya saya Semak Penabur, Harapan Indah. Cuman Ya. gitu. Itu sih. Berarti sekarang tinggal di Jakarta ya? Sekarang saya di Cibinong. Oh, di Cibinong. Di Cibinong. Oke. Sekarang berarti udah ada klinik, Dok ya? Klinik saya joinan sekarang sama kolega, Ya. Dr. Peter Kombo gitu. Jadi saya barengan sama beliau sih. Iya. Menjalanin klinik gitu. Iya. joinan. Kliniknya di mana? Dok? Kalau sekarang sih klinik offline-nya ada di Bambu Apus, Jakarta Timur. Ya. Gitu. Kalau visit saya juga sering. Kalau untuk masalah ke breeding BP, biasanya saya USG, ultrasonografi di breeder-breeder gitu ya. Iya. Sama kadang ada panggilan khusus gitu. Misalkan ada mau vaksin ataupun ada kasus yang harus ditangani, itu saya bisa langsung ke Oh, sana. jadi berarti dokter ini bisa istilahnya menerima panggilan ya? Iya, visit. Dari para breeder-breeder atau dari para hobiis? Hobis, breeder, bebas gitu sih. Jadi kalau USG itu yang tadi dokter bilang kan USG ya. Nah USG itu berarti untuk ke ular apa? Lebih sering sih ball python. Oh, ball Karena python. yang paling sering dipakai USG ya ball python. Oh, Kalau iya. ular lain sih belum. Jadi kebanyakan lebih ke ball python ya. Betul. Nah terus dok itu kalau misalnya nih ya ultrasound gitu, itu sistemnya gimana? Pembayarannya misalnya per satu ekor atau per visit atau Kita gimana? per paket sih. Oh paket. Gitu. Kalau satu ekor saya sih capek di ongkos ya gitu sampai di jalan. Jadi kita per paket minimal 5 gitu. Oh. 5, ada yang 5 paket, 10 paket gitu. Jadi Oh jadi paketnya itu berdasarkan jumlah ularnya? jumlah iya 10 ekor, 5 ekor gitu. Oke. Tapi berarti kebanyakan kalau USG banyak lebih dipakai sama ball python ya? Iya, betul. Kalau ular besar nggak? Request sih bisa sebenarnya, cuman by request. Cuman kalau seringnya ball python. Ball python Gitu. ya. Kameleon pun juga pernah USG Oh pernah. dipanggil. Kameleon USG. juga bisa ya dok Bisa. ya? Oh bisa. Iya saya baru tahu dok. Nah terus kebetulan nih kan ada dokter di sini kita bisa ngobrol. Nah saya ingin membahas satu topik yang menurut saya sangat menarik. Ya. Karena selama ini saya perhatiin masalah ini itu kalau di Indonesia sebenarnya agak sedikit tabu dibicarakan. Karena Karena banyak berita simpang siur yang selama ini yang saya tahu yang nanti ada orang yang bilangnya versinya A, versinya B, versinya C. Nah, kebetulan karena ada dokter di sini, saya ingin bertanya lah sedikit ya soal penyakit ini yang terutama cukup menakutkan buat ball python ya, buat ball python.
yaitu pilek. Oke. Nah, kalau pilek nih dok ya, itu asal muasalnya kalau di ball python tuh dari mana sih dok? Oke gini, sebelumnya saya pengen jelaskan dulu. Ya. Tadi kan Om bilang ya, versi ini, versi ini, versi ini. Banyak versi dok. Iya, kalau ini menurut versi saya, Ya, cuman dokter. versi saya ini berdasarkan jurnal Betul, ilmiah dari internasional. Karena Betul. di Indonesia belum ada, jadi saya Betul. pakai jurnal internasional. betul, Gitu. betul, Oke. betul. Pilek itu apa? Sebenarnya pilek itu gejala, bukan penyakit. Gejala penyakit ya. Gejala penyakit. Pilek Jadi itu gini, adalah gejala. sebutannya gini. COVID misalnya ya. COVID, Gejalanya apa? Batuk. batuk, Gitu kan. sakit tenggorokan, Sakit demam. tenggorokan. Nah, Oke. sama kayak pilek. Pilek ini discharge dari mulut gitu kan. Apa sih Discharge tuh apa, leleran dari hidung, Oh, dari mulut iya, gitu kan. iya, iya. Ini gejala. Cuman gejala penyakit ini penyebabnya itu apa? Gitu. Nah, kalau pilek ini banyak penyebabnya. Jadi semua pilek itu nggak bisa secara generalisasi ya. Pilek nggak bisa sembuh gitu. Tergantung penyebabnya. Ada yang disebabkan gitu ya? oleh bakteri, disebabkan oleh virus, ada yang parasit juga gitu. Dan ada masalah-masalah bahan kimia gitu yang bisa bikin gejala seperti pilek gitu. Bahan kimia. Jadi misalkan Maksudnya gini, kena baygon? ada jurnal yang bilang kena cairan pemutih, Oh, Baiklin. itu bisa seperti pilek sebutannya. Oke. Gitu. Jadi tergantung penyebabnya apa gitu. Kalau ditanya pilek itu apa, itu tuh simptom gejala penyakit. Oh, jadi pilek itu adalah gejala penyakit. Iya, simptom sebutannya. Itu bisa disebabkan karena virus, Ya, parasit, banyak faktor. Bisa dari bakteri. Iya, betul. Nah, cara membedakan ini gimana, dok? Virus sama bakteri sih yang biasa paling sering ya. Betul. Pilek itu ya. Dua itu sih yang paling berdekatan. Gejalanya pun juga sama-sama semua. Iya. Untuk membedakannya sampai sekarang itu sulit dilihat dari kasat mata. Sama halnya kayak COVID, kalau dia batuk kan kita nggak tahu dia itu kayak batuk COVID apa emang dia hanya batuk biasa gitu kan. Untuk memastikan benar-benar ya namanya diagnosa apa sih memastikan itu ya, itu dari PCR gitu. Oh, jadi bisa PCR? Sama kayak seperti orang ya, dok ya? Iya, dan kalau untuk PCR baru saya yang di Indonesia yang buat PCR-nya Om. Gitu, untuk Buat PCR, berarti menggunakan alat ya, dok ya? teknik diagnosanya. Seperti kalau kita tes COVID gitu. Iya, Sama, sistemnya sama, dok? Iya. Gitu. Cuman kan reagennya beda gitu. Regen Gimana, Dok? COVID, regen Apanya? COVID. Regen tuh apa ya? Cairan yang digunakan untuk PCR-nya itu beda. Oh. COVID, PCR untuk nidovirus ya, untuk pilek ini beda sendiri. Nah, yang untuk regen virus ini, nidovirus, baru saya yang buat di Indonesia. Jadi, pilek disebabkan oleh nidovirus. Yang berbahaya itu yang disebabkan oleh nidovirus. Kalau yang bakteri itu masih bisa sembuh, yang nidovirus ini tidak bisa sembuh. Jadi soalnya selama ini nih, sebelum saya ketemu dokter, saya banyak mendengar cerita-cerita yang berbeda-beda dari setiap orang. Iya. Jadi ada yang bilang pilek bisa disembuhin, ada yang pilek kagak bisa disembuhin. Nah, sekarang saya udah ketemu dokter, saya ngobrol, saya jadi jelas nih. Oh, berarti memang karena disebabkan oleh banyak faktor. Iya, betul. Bisa bakteri, bisa virus ya, Dok ya? Iya, betul. Nah, berarti cara untuk ngetahuinnya kita harus pakai PCR. Iya, untuk memastikan ya. Untuk memastikan ya ya. virus apa bukan. Nah, berarti nidovirus ini yang nyebabin pilek. Iya. Pilek yang nggak bisa sembuh ya. Ya, nggak bisa sembuh. Iya, betul. Itu menular nggak, Dok? Menular sih dibilang menular pasti, cuman ada tingkatannya tergantung dari imunitas BP-nya juga, ball python gitu ya. Cuman balik lagi Daya tahan tubuh ya? daya tahan tubuh, balik lagi ke ball python masing-masing. Gitu. Sejarahnya dulu nih Om untuk nidovirus, Ya, nidovirus. itu nggak cuman spesifik di ball python. Dia itu menginfeksi semua jenis keluarga piton. Dari retik, dari molu, dari GTP pun ball python juga. Jadi semua piton itu bisa kena. Di luar piton? Di luar piton bisa, cuman resikonya rendah gitu. Seperti berarti boa, kolibri? Boa pun bisa. Oh. Gitu. Cuman yang paling sering di keluarga piton gitu. Pertamanya itu dia di GTP gitu. Cuman berapa tahun dia mungkin bermutasi sampai ke ball python
gitu. Makanya sekarang yang paling sering kena itu kalau nggak GTP ya ball python gitu. Retic, molu itu masih dibilang kuat gitu dibandingkan Mungkin karena size ya GTP dok dan ya? Python. Kurang tahu Pengaruh juga, dari size belum ada penelitian sampai sana sih. Oke. Gitu. Berarti awalnya pertama kali nidovirus ini dari GTP. Iya betul, di GTP dulu. Pertama kali ditemukan di Pertama-tama GTP. di GTP. Sebelum di BP tenar nih GTP udah pada heboh duluan om. Oh, Gitu nidovirus orang-orang ini. GTP di bule-bule ya di Ya, luar di ya, bule di luar, terutama ya. di US ya. Ya. Itu GTP udah paling heboh duluan dibanding BP. Nah beberapa tahun kemudian baru BP nih. BP mulai rame gitu. Karena BP sekarang yang miara banyak banget. Betul, itu dia waktu di swab ternyata virusnya sama. Nidovirus dua-duanya gitu. Untuk PCR itu keluar hasil biasanya berapa lama dok? Kalau kita sih minimal 2 hari paling cepet ya. Paling cepet 2 hari, paling lama 3 hari sih. Oh, jadi ular yang kita curigai sudah mengeluarkan gejala pilek ini, kita bawa ke dokter, kemudian kita PCR. Setelah di PCR 2-3 hari kemudian keluar hasil. Nah untuk biayanya itu 1 ekor ular itu berapa dok? Nah kalau untuk biaya menurut saya juga masih cukup mahal ya. Ya. Satu sampel itu 750.000. Jadi per 1 ekor ular 750.000. Kenapa? Karena penelitian di Indonesia belum banyak. Saya lagi berusaha nih kerjasama sama universitas, satu universitas Indonesia. Penelitian semoga sih bisa turun harganya ya. Bisa lebih murah pakai PCR yang konvensional dan akuratnya juga lebih tinggi gitu. Lagi ada kerjasama lah gitu intinya. Siapa tahu ntar kedepannya bisa lebih murah gitu. Kenapa intinya kalau misalkan kenapa saya nih bela-belain bikin PCR gitu. Ini kan harganya nggak murah ya. Saya buat regennya juga nggak murah kan. Betul. Gitu. Kenapa gitu? Ya itu. Saya sebagai breeder ya, saya kan main juga kan, hobi juga kan breeder kan, pernah juga kena pilek gitu datang dan itu ya juga merugikan, apalagi untuk orang-orang yang mulai ke investasi ini BP nih, apalagi kena pilek dan itu kan imbasnya juga besar ya buat dia kan, sangat besar dok. Namanya pun juga besar kan, misalkan kena nih, wah imbasnya itu besar banget. Gitu namanya kena pilek, wah pasti langsung misalkan jatuh gitu. Makanya saya buat alat untuk mendeteksi di awal kalau bisa ya, di awal untuk pencegahan intinya sih gitu. Gitu. Jujur ya, saya ini senang banget bisa ketemu dokter. Kenapa dok? Karena saya main BP bisa dibilang udah cukup lama. Dan saya pribadi pun sudah pernah mengalami. Masalah pilek ini saya pernah mengalami. Dan memang cukup membuat saya terpukul ya untuk masalah ini. Tapi dengan sekarang ketemu dokter ini saya bisa lebih tenang ya. Karena apa? Karena kalau dulu kita nggak bisa tahu yang mana yang kena, yang mana yang belum kena. Iya betul. Kalau sekarang kan mungkin dengan adanya PCR ini dok, kita bisa jadi tahu ya, yang mana yang sudah kena, yang mana yang belum kena. Nah, itu nularinnya kalau disebabkan oleh virus, saya akan lebih fokus di virus ya. Karena kalau yang bakteri kan masih bisa disembuhkan. Kalau yang virus berarti kan saya dengar udah nggak bisa disembuhin ya dok ya. Nah, berarti itu penularannya gimana dok kalau yang virus? Kalau untuk penularan, dia ini dibilang airborne, maksudnya kayak di udara gitu. Airborne. Itu belum ada penelitian sampai sana. Cuman tidak menutup kemungkinan bisa. Gitu. Cuman yang pasti itu kontak langsung. Misalkan BP ketemu BP. Itu yang BP ketemu BP? Iya, misalnya BP pilek ketemu BP yang sehat gitu. Itu tingkat untuk dia bisa terinfeksi yang sehat itu tinggi banget. Jadi maksudnya dalam satu ruangan, dalam satu rak, ini BP bersebelahan. Misalnya lagi dikawinin nih, Om. Oh, kawin. Misalkan, pas lagi kawin. Waktu lagi kontak langsung tuh mereka berdua. Ketemu. Kalau melalui media bisa nggak dok? Tangan misalnya. Saya pegang ular sakit. Bisa. Saya pegang ular sehat. Bisa. Pindah nih. Itu kontak langsung juga jatuhnya gitu. Jadi melalui tangan saya. Bisa. Dari tangan bisa. Saya pengalaman begitu. Saya popping kan baru datang lagi karantina nih. Iya. Saya popping yang sakit. Saya nggak tahu waktu itu sakit soalnya nggak ada gejala sama sekali. Saya popping. Terus saya popping yang satunya lagi. Yang satunya kena. Gitu. Oh gitu. Yang satunya, jadi saya ada 3 nih.
3 berjejer Ya. di karantina. Ya. Yang sebelah sini sakit, saya popping, saya nyebrang ke yang paling ujung, saya popping. Yang kena sini, yang tengah enggak. Itu sebulan barengan bertiga dalam satu ruangan. Berarti, Dok, sebelah sakit. Sebelah yang saya Jadi sebelah ini sakit. Iya, Di sebelahnya selamat, tidak ada kontak, selamat. bisa selamat, Dok. Iya, sampai sekarang udah 2 tahun nggak ada gejala. Gitu. Yang 6 bulan ini udah jelang 8 bulan. Yang saya PCR dari awal positif, sampai sekarang masih positif. Di PCR pun walau udah nggak ada gejala nih, makan bagus, udah kayak BP normal lah. Di PCR tetap Gejalanya positif. hilang? Hilang, 100% hilang, Om. Tetap positif, 8 bulan kemudian saya PCR. Gitu. Nah, Dok, kalau si nidovirus ini ya, kita nggak melakukan apapun, kita biarkan saja. Oke. Pasti ujung-ujungnya kan ada kematian. Oke. Nah, itu bisa sampai ke matinya, itu menyerang apanya? Paru-parunya kah? Oke, gini. Jantungnya kah? Oke. Oke, gini, kalau untuk kematian hewan ya, Kematian hewan? itu kan ada hubungannya sama paru-paru, jantung, sama otak. Pasti, Tiga itu kan yang vital ya? Itu yang organ vital. Nah, kalau untuk nidovirus, ini dia di pernafasan, di paru-paru. Gitu. Kenapa waktu kita ngelihat gejalanya itu dia ekses ada lendir, kelebihan lendir di mulut, itu biasanya mati tenggelam. Kenapa Cairan di tenggelam? paru-paru? Cairan masuk ke paru-paru, produksi paru-paru, tenggelam dengan cairannya sendiri. Seperti kita bronkitis, Betul. paru-paru basah. Iya, betul. Oke. Kayak gitu. Kematiannya di sana. Jadi dia nidovirus ini lebih menyerang ke paru-paru ya? Iya, betul. Bukan ke jantung, bukan ke otak? Bukan ke jantung, bukan ke otak, lebih ke paru-paru. Makanya kalau kita ngeliat gejalanya ya, Om, dia itu yang pertama jelas meler ya. Pasti. Itu sampai ngeces biasanya. Berlendir ya? Berlendir, terus yang kedua itu biasanya dia buka mulut. Karena dia susah napas mungkin, Dok ya? Iya, buka mulut sama nengok ke atas. Supaya, kalau nengok ke atas gitu supaya apa? Dia supaya Kenapa gitu? Nggak kayak kita manusia bisa batuk, Betul. ngeluarin dahak. Dia nggak bisa. Jadi dia buka mulut sama nengok ke atas, dia ini berusaha buat nafas. Gitu. Jadi dia ngelegain semua yang bisa dia lakukan, bisa buat nafas gitu. Sebutannya stargazing syndrome ya. Ya, stargazing syndrome. Iya, kayak gitu. Itu biasanya gejala yang paling sering. Ya, umumnya begitu. Paling umum. Gejala selanjutnya ya mungkin nafasnya bunyi, nafasnya berat. Ya. Ada juga yang dia aktif banget, terus sama dia meperin ke kandang tuh mulutnya. Betul, betul. Gitu. Nah itu gejala yang paling sering dilihat. Gitu. Jadi, Dok, ini nidovirus ini belum tentu media penularannya melalui udara. Belum ada sampai ke situ ya? Saya buktikan sendiri gitu loh. Ya. Dalam satu ruangan ada 3 BP, 1 yang kena, hanya 2 yang kena. Karena kontak langsung yang saya tadi itu popping. Nah yang saya nggak apa-apain nih, saya diemin gitu nggak pernah kontak langsung, nggak kena gitu loh. Di PCR pun negatif. Jadi belum tentu satu ruangan itu bisa kena. Wah, ini knowledge yang hebat sekali. Iya, itu dia. Karena saya yang pernah mengalami ini, saya berpikir, oh, kalau BP saya sudah sampai mengeluarkan gejala pilek, saya harus pindahin BP yang sehat di ruangan yang lain. Iya, betul. Karena saya berpikir, oh, ini media penularannya melalui udara. Oke. Tapi ternyata enggak begitu ya, Dok ya? Itu bukan tidak bisa ya, cuman rendah gitu loh. Tidak menutup kemungkinan bisa. Oh, bisa, tapi rendah. Tergantung ya Om, sirkulasi, kelembapan. Sirkulasi ruangan. Kelembaban. Tergantung itunya sih, gitu. Jadi ya itu tidak menutup kemungkinan bisa kontak langsung. Maksudnya dari udara ya, gitu. Cuman ya kan kurang tahu juga, gitu. Misalnya satu ruangan ada yang kena pilek satu, kita harus tetap meragukan yang lain. Gitu, kita nggak bisa bilang, oh ini BP sehat, pindahin langsung ke ruangan yang lebih aman. Berarti kalau gitu paling aman, Dok, kita PCR satu-satu dong? Iya, cuman kan mahal juga ya, apalagi yang dalam skala besar ya. Iya. Misalkan ularnya udah ratusan ekor. Iya, ratusan ekor dikali 750.000 itu udah 75 jutaan gitu kan. Betul. Itu dia, balik ke sana lagi. Cuman ya itu, kalau mau tetap diragukan, dilihat, dipantau gitu. Selama ini sih saya swab ya, yang ngambil sampel gitu, yang untuk diuji. Ya. Ada juga yang nggak ada gejalanya Om. Gitu. Jadi seperti COVID.
Iya. OTG. OTG. Gitu, dia nggak ada gejala sama sekali, kita swab positif. Waduh. Tapi ada nilai, kan biasanya kalau di COVID nih ada nilai CT-nya ya. CT. Iya kan, CT-nya kan. Ya, CT-nya itu, rendah, CT CT-nya tinggi. Makin Nah, rendah yang makin berbahaya. dan saya lihat ini mereka sesuai. Ini nggak ada gejala. Nggak CT-nya ada tinggi. gejala, CT-nya tinggi. Pasti. Ya. Yang ada gejala, CT-nya Rendah. rendah, 20-an gitu. Yang CT-nya tinggi, 30-an, Berarti 35. basically sama COVID mirip ya dok ya? Ya, kok... Cuman ini versi orang, ya, ini versi ular. Nidovirus ini masih saudaraan sama COVID lah. Gitu. Oh, masih bersaudara. Masih saudara. Oh, masih brother. Iya, Masih iya, saudara. iya. Cuman inangnya beda nih. Inangnya beda. Gitu. Satu manusia, satu lebih ke Python. Iya, dan kalau di Python dia selalu ada di virusnya ini, di badannya ini kalau sekali kena ya. Gitu. Jadi Carrier disebutnya. carrier sebutnya. Nah, kalau di treatment, kemudian di breeding, Ya. anaknya kena nggak? Menurut penelitian anaknya semua negatif. Teman tidak menutup kemungkinan lagi bakal ada yang positif, Om. Tapi dok ya, sepengalaman saya nih, nggak ada yang selamat sampai Oh di gitu. breeding. Oh gitu. Karena dulu kan nggak ada treatmentnya. Betul. Jadi akhirnya gimana? Disuntik pakai inilah, Iya. dijemur lah, dibersihin mulutnya lah, diulang. Karena kan dulu kan simpang siur ya dok ya. Iya, betul. Sepengalaman saya. Makanya saya ngedenger dokter ini bisa PCR, saya itu kaget. Hah? Masa sih emang bisa PCR di Indonesia? Ada yang sanggup gitu? Ada, dokter gitu loh. Makanya saya pengen ketemu banget sama dokter. Sebenarnya di luar tuh udah lama ada, Om. 2 tahun, 3 tahun terakhir tuh udah ada. 4 tahun lah setahu saya. Indonesia baru ya dok ya? Indonesia baru tahun lalu itu saya. Kenapa dokter hewan nggak ada yang concern ke sana, Om? Gitu loh. Untuk ke reptil aja tuh nggak banyak dokter hewan yang concern ke tentang kesehatan hewan reptil gitu ya, eksotik lah ya. Itu nggak banyak. Dan jujur kita di kampus itu minim untuk belajar tentang eksotik. Apalagi yang ke reptil, apalagi yang ke BP, apalagi yang spesifik ke Semakin nidovirus. Itu nggak ada. Ya mungkin balik lagi dok. Seperti yang saya cerita, pada saat kita kecil nih, kita ditanya, mau jadi dokter apa? Oh saya mau jadi dokter. Dokter gigi, dokter jantung. Ya karena mungkin balik lagi ke market ya. Betul. Terus kalau udah hewan kan, ada burung, ada kucing, ada Iya. dogi. Nah, yang saya tahu kebanyakan ini pasti dokter dogi. Betul. Kalau nggak dokter kucing. Iya, betul. Umumnya ya. Umumnya. Jadi memang jarang banget yang fokus ke reptil. Betul. Mungkin karena balik lagi market ya dok ya. Saya awal nggak ngeliat market. Hmm. Saya pure bener-bener hobi sih. Hobi. Saya suka, saya pelajarin. Hmm. Jadi kalau ada hewan saya sakit, saya ngobatin sendiri. Kan intinya gitu. Betul. Ternyata ya marketnya lumayan luas, apalagi di ball python. Karena dikit banget Gitu. dok. Dokternya hampir nggak ada. Nggak ada yang spesialis ball python itu Kalau nggak ada. ball python, iya bisa dibilang nggak Ya. ada. Ular pun juga udah jarang. Apalagi udah spesifik ball python gitu. Karena Dokter sebenarnya- ular aja jarang. Ya bukan spesialis sih, lebih sering menangani. Oh, lebih Gitu. sering menangani ya. Iya, dan lebih interest ke sana gitu. Iya, Gitu iya. Nah, sekarang kalau yang pileknya nih, berarti kan kita udah bahas nih semua ya, poin-poin beberapa poinnya udah kita bahas. Nah, cara pencegahannya ini gimana dok? Gimana caranya kita mencegah supaya kita ini tidak terkena yang disebut nidovirus tadi? Oke. Sebenarnya untuk pencegahan ya, pertama dulu dari awal beli. Ya, Gitu. awal beli. Saya nggak berani bilang harus beli dari breeder besar. Betul. Gitu. Kita harus tahu, yang penting minimal tahu recordnya jelas apa enggak breeder ini atau seller ini. Bukan record dari Berarti dia history selling ya dok ya? sejarah ya, dan dia dari jual beli itu dia ini bersih apa tidak gitu loh. Kita tahu dari mana, tanya ke seller atau breedernya gitu. Ini masalah sebenarnya yang kontroversial ya. Kalau saya dibilang memihak ke seller, memihak ke hobiis ataupun yang buyernya, itu sulit gitu. Karena saya berada harus di tengah-tengah nih. Saya nggak boleh memihak. Betul. Itu soalnya kan saya dokter kan, saya nggak boleh memihak ke satu gitu. Betul. Jadi pencegahannya itu kalau bisa dari buyer, sisi buyernya cari seller atau breeder yang reputable gitu lah. Ya.
Punya Itu reputasi yang baik. reputasi yang baik. Iya. Karena saya sendiri pernah pengalaman yang buruk, jadi bayar yang dikecewakan gitulah. Oleh sama seller. Seller dibilang sehat, 2 minggu kemudian pilek ternyata. Oke. Jadi kita harus benar-benar selektif ya gitu ya. Oke. Dan tanyain gitu, seller ini tahu nggak tentang pilek, tahu nggak tentang penyakit ini. Kalau dia nggak tahu, udah mending jangan deh gitu. Apalagi dia aja nggak tahu tentang pilek ini, apalagi kita yang bayar awam misalnya gitu ya, hobis baru mau beli, makin nggak tahu lagi. Apalagi sellernya nggak tahu, soalnya kan kita pasti nanya-nanya ke seller kan. Pasti Kan pasti. makan berapa kali, apa yang harus dihindarkan gitu-gitunya kan. Intinya itu harus selektif sih. Oke, jadi pertama kita harus selektif. Belinya ke siapa ya? Iya, betul. Beli ke seller yang memang punya reputasi yang baik. Ya. Selain itu ada apa lagi nggak, Dok? Pencegahan ya. Pencegahannya. Kedua, kalau misalnya udah beli, Daily care-nya nih, daily care-nya. sebelum daily care, Ya. kalau udah beli, karantina itu penting banget. Wajib. Gitu. Oke. Itu udah wajib banget. Kalau saya ya, dari breeder atau seller yang udah reputable, saya tetap karantina 3 bulan. Kenapa 3 bulan, Dok? Kenapa nggak sebulan? Kenapa nggak seminggu, 2 minggu? Kenapa 3 bulan, dokter milihnya? Kalau menurut jurnal ya, Oke. menurut jurnal itu dia bisa di bawah 3 bulan, yang paling sering ya, paling sering kena gejalanya nongol itu di bawah 3 bulan. Oke. Cuman ada yang sampai 6 bulan sampai pun setahun gitu. Balik lagi ke imun si BP-nya ularnya. gitu. Oke. Jadi kalau saya yang reputable itu minimal saya 3 bulan. Kalau breeder yang saya kurang kenal dan dia pun kurang paham gitu ya, Ya. saya 6 bulan sampai 1 tahun karantina. Gitu. Emang harus tega karantina segitu, nggak boleh masukin. Cuman itu kan untuk kepentingan dari Koloni kita. Cuman ini kan kita bicara breeder ya, koloni kan. Dari buyer yang pengen jadi breeder. Oke. Cuman kalau untuk hobiis sebenarnya ya udah, selama dia 1 ekor piara selamanya nggak usah karantina. Ya. Jadi ini bicaranya kalau karantina ini kalau jumlah BP kita sudah cukup banyak. Karena banyak juga yang datang ke saya gitu ya. Ularnya pilek gitu, cuman 1 ekor. Saya nggak nganjurin ke PCR gitu, karena cuma 1 ekor dia selamanya untuk piara. Jadi ular saya, Dok, 1 ekor nih. Ularnya berapa di rumah? Cuman ini doang. Iya. Ada mau nambah nggak? Nggak ada sih. Ya udah, treatment untuk ngilangin gejalanya aja. Betul. Gitu. Jadi PCR sebenarnya ya tergantung tujuannya. Nah, Dok, tadi kan udah 2 poin nih. 1, harus beli ke seller yang baik. Kedua, karantina ya. Nah, ada lagi nggak yang mau dokter tambahin dari 2 poin ini? Selain dari Pencegahan ya? karantina udah, intinya sih itu ya. Intinya minimalisir ada perpindahan, misal gini. Dari karantina, kita habis beresin karantina, kita lupa cuci tangan, kita pindahin ke koloni. Kanebo mesti dibersihin nggak, Dok? Jangan bersihin, pisahin Om. Jadi kanebonya beda? Kanebo karantina beda. 1. Kanebo ini 1? Iya. Oke. Gitu. Jadi, nah si tempatnya, Tupperware-nya juga dipisah? Beda semua. Semuanya pisah. Karantina, koloni Oke. gitu. Jadi kita nggak boleh tukar-tukar ya? Minimalkan nggak ada perpindahan gitu. Namanya biosecurity Om. Apa namanya? Biosecurity. Biosecurity. Nggak ada yang keluar masuk dari situ. Jadi emang 100% itu harus yang punya karantina jangan dipindahin keluar. Yang punya koloni jangan kemana-mana gitu. Dan kalau saya sendiri bedain hari. Jadi bedain hari itu gimana? Saya kasih makan karantina hari ini. Nah besok saya baru ngasih makan yang koloni. Alasannya kenapa, Dok? Itu minimalisir adanya terjadi kontak pindah gitu ya. Melalui tikus? Bukan dari tikus juga, dari badan gitu ya. Misalkan kita badan apa ya? Dari pakaian? Dari pakaian. Misalnya kita kasih makan nih, kan kita udah masuk ruangan karantina. Iya. Kita tanpa sadar kita pindah nih kasih makan ke yang koloni kita ya? Itu kan pasti ada kemungkinan virus yang terbawa, apalagi kita. Jadi virusnya, maksud dokter itu virusnya nempel di baju saya? Ya bisa gitu. Kita habis pegang BP, terus kita taruh lagi kan, itu bisa nempel di baju, terus kita pindah ke tempat koloni tanpa cuci tangan, tanpa apa. Cuman kalau misalnya dibedakan hari, itu kan minimal mandi Om sehari. Gitu, kita bersihin semua sehari itu, udah besok harinya kita udah bersih lagi. Gitu, jadi kita ngurusinnya yang beda. Kalau saya sih gitu prakteknya di rumah ya. Gitu sih. Terus ada lagi nggak, Dok, yang mau ditambahin untuk masalah pencegahan ini? Pencegahan
balik lagi sih kalau saya suhu stabil kalau bisa 30-31 satu ruangan. Kalau yang di karantina saya nggak kasih suhu. Kenapa? Saya berusaha buat ngeluarin gejalanya kalau misalkan ada yang pilek. Jadi gini. Suhunya rendah. Iya, BP nih ya datang kita karantina dengan suhu yang stabil, kadang dia nggak ngeluarin gejala. Kalau yang pilek ya, dia nggak Berarti ngeluarin dia gejala. imunnya kuat. Nah saya sengaja nih waktu karantina saya nggak kasih suhu stabil atau biarin dia Jadi naik seperti turun. di Jakarta aja gimana deh suhunya gitu ya. Suhu ruangan lah biasa ya, suhu naik turun gitu, udah itu buat memicu. Jadi kita tahu, lah ternyata nih BP pilek. Gitu, Untuk mengeluarkan gejala itu. kalau misalkan nggak di PCR ya. Ya. Gitu minimal sih gitu kalau saya, yang penting karantina dalam masa karantina. Jadi berarti PCR ini kan dok untuk OTG istilahnya, untuk OTG ya, untuk OTG. ular-ular yang tidak mengeluarkan gejala. Iya. Untuk memastikan. Untuk Tapi kalau sudah keluar gejala ya sudah kagak usah di PCR lagi. sebenarnya nggak juga om, misal kalau keluar gejala mau di PCR boleh. Untuk tahu dari virus apa bakteri. Kalau bakteri bisa sembuh kan, Betul. kalau dari virus nggak bisa. Kalau misalnya PCR hasilnya negatif, ya kalau nggak dia bakteri, ada penyebab yang lain. Oh gitu. PCR itu bisa ya dok ya? Bisa ditentukan gitu. Oh ini bakteri, ini dari enggak. Kalau virus. PCR khusus untuk virus. Oh PCR khusus untuk virus. Untuk virus. Kalau aja. untuk yang bakteri beda lagi. Beda lagi. Cuman kan itu balik lagi, yang bahaya kan virus. Betul. Kalau bakteri kan bisa sembuh. Berarti kalau misalnya dari PCR negatif tapi ada gejala pilek, berarti artinya kemungkinan besar dari bakteri. Gitu. Kalau bakteri sih treatment antibiotik sih sembuh. Sembuh ya. Nah, sekarang kita udah mulai bahas dari virus, nidovirusnya, kita udah bahas pencegahannya, kita udah bahas semuanya. Oke. Nah, kita bahas ke poin terakhir nih dok. Ini kalau sampai kena nih, Oke. terus nggak bisa sembuh. Terus ini ularnya mau diapain dok? Ya balik lagi, kalau di US ya itu dimatikan, di eutanasia. Ularnya dimatikan. Kenapa? Dimatiinnya caranya gimana dok? Yang paling tidak menyakitkan itu bisa Ada yang di kasih CO2. chamber CO2, CO2. ada yang emang Disuntik injeksi cairan untuk yang letal ya. Ya, suntik mati. Kayak dogi misalnya itu, mohon maaf. Iya, gitu. Eutanasia sama kok tekniknya. Gitu. Itu kalau di US. Cuman kalau di Indonesia balik lagi, kadang orang ada yang lebih mikirin uang gitu kan. Aduh, ini topik yang sensitif sekali. Ada yang mikirin uang ketimbang dari Topiknya sensitif. dari apa ya sebutannya ya? Dari masyarakat ya. Gitu ya. Kan misalnya ya, disclaimer ya, ada beberapa orang takutnya ya, dia punya BP pilek ternyata dijual-jualin. Dari BP pilek ini dia nyebar lagi, akhirnya yang hobis yang baru mau beli pun kena. Itu kan jadi dapat jackpot. Iya, itu kan jadi apa ya, jadi kerugian bukan buat bayarnya doang, itu kerugian buat kita semua. Kenapa? Jadi gini, saya sering dapat klien ya datang ke saya, hobis ya, bukan breeder. Cuman yang pengen jadi breeder. Dia baru punya 4 BP, kena 1 BP pilek. Gitu. Saya udah jelasin gini. Ternyata dia gini, aduh sayang banget dok. Saya lagi seneng-senengnya main BP gitu. Akhirnya saya udah nggak mau main BP lagi. Akhirnya dia cerita, udahlah saya nggak mau main BP lagi. Yang gini-gini kan matiin rezeki orang, matiin hobi orang juga. Jadi gitu. Bukan bisnis ya. Hobi ball python tuh nggak berkembang lama-lama di Indonesia kalau yang makin banyak kayak gini. Takutnya ke sana. Saya takutnya ke sana. Dan dari sellernya juga lebih mementingkan uang dibanding dari itu tadi yang saya jelaskan. Gitu. Emang sensitif, cuman saya harus ngasih juga edukasi gitu ya. Edukasi ini penting dok. Bukan cuman ke buyer semua, ke edukasi seller penting. juga, ke breeder. Karena kalau sudah bicara hobi, mungkin kita bicaranya adalah komunitas ya dok. Iya betul om. Bukan one man show, bukan orang nomor 1, bukan orang paling hebat se-Indonesia. Tapi bicaranya adalah komunitas. Iya, bagaimana ini komunitas ngejaga ini semua BP ini dalam kondisi yang bisa dikembangkan dari segi kesehatan, segi genetik, semuanya om. Gitu. Jadi komunitas ini yang benar-benar harusnya dijaga solid, ngejaga baik, nama baik ball python di Indo. Misalkan ini sangat sulit dok. Iya, misalkan gini, saya pengen punya cita-cita ya, bukan saya ya,
cita-cita semua breeder, Ya. morph market Asia. Itu semoga ya. Morph market Asia nih. Wah, itu cita-cita yang luar biasa Iya, dong. jadi Asia nih punya morph market sendiri. Wih, dahsyat. Jadi market kita bisa di luar-luar gitu. Hmm. Tapi ini yang tadi 90% takutnya ya, 80% ternyata BP Indonesia pilek. Itu nggak di-ban di Indonesia dari morph market Asia. Pasti. Nah, itu dia takutnya ngarahnya ke sana suatu saat. Kan kita nggak mungkin bukan mandek ya, stuck di Indonesia aja kan. Suatu saat pasti kita bakal jual keluar kan. Kalau ngelihat dari morph-morphnya Indonesia yang udah tinggi-tinggi Bagus, kan, ya. bagus-bagus. Kita kan nggak mungkin pasar Indonesia doang kan. Betul. Harus pasar luar. Nah, kalau dari luar udah dicap Indonesia, wah, ular Indonesia pilek semua. Siapa yang mau beli sama orang Indonesia gitu. Jadi artinya dok ya, berarti kalau gitu kalau sudah bicara ke luar negeri, berarti artinya kita mewakili Indonesia. Iya, betul, Om. Bukan bicara satu nama breeder ya. Betul, Om. Kalau menurut dokter begitu dok Iya. ya. Kalau di luar itu morph market sendiri sudah menganjurkan seller untuk ngasih garansi PCR, Om. Ular negatif. Di Amerika? Iya, di US. Itu ada polisinya sendiri kok. Polisinya polisi ya? Apa sih? Polisi itu apa? Polisi. Seperti ya sertifikat Ya, semacam itulah ini sih ya. ada peraturannya sendiri Ya, dari morph market. Seperti insurance. Ya, dia bukan wajib ya, menganjurkan PCR nido, cryptosporidiosis, IBD, inclusion body buat boa. Boa itu. Itu 3 itu yang penting. Itu di US sampai segitunya. Kenapa? Karena itu concernnya tinggi banget di US untuk soal pilek ini ya. Soalnya gini dok, balik lagi. Ini kita sharing dok ya. Iya. Kita sharing. Sepenglihatan saya orang awam ya. Di Amerika ini reptil ini marketnya berkembang sekali. Iya. Dan nggak bisa dibantah. Sekarang barometer ball python di dunia itu adalah Amerika. Jadi morph yang namain mereka. Iya, betul. Ada beberapa morph yang dinamain sama breeder-breeder lain. Dari Indonesia pun sendiri ada yang sudah bisa bikin morph dan menamakan morph tersebut sesuai keinginan dia. Iya. Tapi setahu saya tetap barometernya 99%. Pasti kita ngelihatnya ke Amerika. Betul. Morph baru ditemukan di sana. Betul. Jadi pasti dok kalau di sana udah lebih advance ya. Iya. Kalau soal ini ya. Iya, gitu. Dan emang dari tingkat ininya manusia, kesejahteraan hewannya itu lebih tinggi di sana sih, Om. Misalkan gini, BP normal ya, Ya. 300.000, 400.000, 500 lah ya, pilek. Harga PCR-nya ya lebih mahal daripada Harga BP-nya. Nah itu, kalau di bule, di US ya, Ya. itu seharga berapapun BP-nya, dia lebih kementingin kesehatannya dibandingkan dari value dari BP-nya sendiri. Jadi mungkin perbedaan pola pikir. Pola pikir. Gitu. Ini yang repot. Gitu dia, itu Ini yang repot. Jadi ini sebenarnya pembahasan ini dok ya. Saya ini sangat tertarik sekali karena ini pembahasan yang menurut saya tabu, Oke. yang paling jarang dibicarakan. Oke. Jadi ini apa ya, bisa dibilang kekurangan terbesar di ball python. Ya. Ya, ball python punya kelebihan banyak. Dia punya warna bagus, dia punya ular yang gampang dipelihara, Iya. dia punya ular yang lebih friendly dari soal segala Iya, apapun, perawatan, size dan lain-lain. Tapi dia punya kekurangan, ya semua punya plus minus. Iya. Dia punya kekurangan satu, penyakit ini yang memang cukup menakutkan buat kita. Ya, apalagi kalau sudah sampai kena ke koloni kita. Iya. Nah, selain seperti yang dokter tadi bilang, balik lagi, kalau misalnya saya memilih untuk tidak dimatikan BP-nya, Oke. berarti ini dirawat terus, diobatin terus. Ya, balik lagi sih ke kalau misalnya saya sendiri nih ya. Ya. Kalau misalkan saya hanya breeder biasa gitu ya, bukan dokter ya. Kalau tingkat ininya saya sih bisa dimatikan. Saya untuk request untuk dimatikan saja. Gitu. Cuman ada beberapa orang yang di breeding. Itu sih bebas, terserah, nggak masalah karena anaknya pun Di breeding. Iya, cuman anaknya pun karena negatif ya. Gitu, menurut penelitian anaknya negatif. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kontaminasi silang yang saya bilang. Gitu. Kan ada oh enggak, kan inkubator. Iya. Enggak ada sentuhan. Cuman telurnya positif, Om. Hah? Telurnya di swab positif. Telur apanya, Dok? Cangkang telurnya. Cangkangnya? Iya. Di swab positif. Cairannya?
Cangkangnya, iya, cairan di dalamnya Cairannya, sama cangkangnya itu kan dia kan dari kloakanya kan. Kloaka. Waktu brojol nih, ya, keluar. jadi telur kan. Heeh. Nah itu positif gitu. Karena itu, Tapi tapi si anaknya ini anaknya berkembang negatif. berkembang negatif. Negatif. Gitu. Cuman tidak menutup kemungkinan anaknya itu bisa kena juga. Kena virus ya. Repot Gitu. Jadi saya nggak berani bilang 100% anaknya negatif. Gitu. Ya itu lagi. Kalau menurut saya sih itu dua itu. Cuman realitanya banyak yang dijual. BP pilek, jual, labelnya normal, labelnya sehat. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya, bukan itu tadi yang saya bilang, bukan cuman ke bayarnya yang rugi, itu bisa suatu saat merugikan Indonesia juga. Karena tingkat kejujuran tiap orang berbeda dong. Itu dia. Ada orang yang lebih mementingkan kejujuran, ada orang yang lebih mementingkan Itu, uang. saya nggak bisa kontrol orang ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin bisa. Saya cuman bisa ngedukasi. Edukasi Itu, penting. Edukasi, cuman nggak bisa kontrol, itu terserah balik ke pribadi orangnya lagi masing-masing gitu. Cuman saya hanya menyampaikan resiko yang kedepannya akan gimana, ya gitu aja lah. Kalau untuk masalah ini ya. masalah ini, Nah, kasus jadi ini. nanti kalau misalnya ternyata saya memilih untuk dirawat, diobati sampai nanti akhirnya dia dipanggil sama Yang Maha Kuasa, berarti ini berjalan terus pengobatan. Bisa dong? Ada kemungkinan seperti itu. Jadi diobatin terus nih, terus. Jadi gini Om, obat itu kan cuma buat dia ngurangin gejala ya. Oke. Buat dia ngurangin gejala pileknya biar Seperti yang di virus orang ya. Jadi BP-nya ini tuh Carrier, bertahan, survive, ya. Gejalanya kan yang bikin mati kan gejalanya kan. Ya. Yang lendirnya itu dia Betul. masuk ke itu kan. Kena ke paru-paru. Lendirnya hilang, gejalanya hilang, ya dia balik lagi ke BP normal. Gitu. Cuman ya Tapi bawa dia carrier. Suatu saat bisa keluar lagi. Suatu saat bisa keluar lagi kalau imunnya turun. Berarti ini diobatin terus. Begitu dia keluar, gejala, obatin lagi. Dan biasanya treatmentnya itu suhu harus stabil. Saya sekarang di rumah ada ya emang satu untuk penelitian gitu, satu ekor yang pilek yang positif. Itu satu ruangan suhu stabil, udah mau masuk ke 1 tahun nggak ada gejala. Jadi nggak usah diobatin dalam setahun itu. Kalau nggak ada gejala mah nggak usah diobatin. Hah? Jadi kalau BP-nya tidak ada gejala, menurut dokter tidak usah diobati? Nggak usah. Walaupun virusnya masih ada ya. Walaupun dia sudah carrier? Iya. Sudah positif? Gejalanya nggak ada. Makan bagus banget. Udah kayak BP normal Om, cuman ya carrier. Gitu. Berarti kuncinya suhu? Saya berani bilang suhu stabil. Jadi suhunya stabil, itu akan membantu si ular tersebut untuk meredam gejala ini. Tanpa perlu obat. Jadi tidak ada makan obat terus rutin. Iya. Cuman kalau bisa sih bantu obat. Suntik, dok ya? Antibiotik ya. Soalnya antibiotik. Kan biasanya virus ini diikutin sama infeksi sekunder dari bakteri biasanya. Infeksi? Gitu, sekunder. Berarti infeksi ikutan. Jadi imunnya lagi ngedrop-ngedropnya nih. Ternyata bakteri ngikut. Gitu. Oh ya pasti. Jadi karena si virus ini membuat daya tahan si ular tersebut turun. Ya, jadi dia bakteri kan masuk. Rentan kan sama infeksi. Iya. Jadi nanti kena pada fungsinya paru-paru lah, apalah kalau di orang ya. Sebenarnya kalau reptil sendiri itu tingkat untuk sembuhnya itu tinggi Om dibanding mamalia ya. Masa dok? Iya kuat sebenarnya reptil ini. Anggapan retik. Retik tuh ular yang udah paling kuat. Wah itu bengis itu. Iya itu nggak usah tanpa treatment apapun sebenarnya bisa sembuh sendiri. Hebat. Gitu. Ya, karena basically kan dok di alam kagak kayak kita dok. Dipiara, dibagusin, dia makannya air seadanya, makan seadanya, kotor, hujan, panas. Iya itu reptil tuh kuat. Balik lagi, apalagi ular ya. Gitu sih. Karena memang juga sepengalaman saya ya, piara BP ini selama tidak ada si ini ya, kita tidak kena si nidovirus ini, ya happy ya. Basically ya oke. Iya oke aja. Penyakit lain ya paling abses mulut, kegigit red. Sekarang lebih ke penyakit luar ya. Iya, lebih ke biasanya salah manajemen sih. Ya, nanti mungkin di chapter berikutnya ya. Boleh. Di session berikutnya kita bahas penyakit yang
di luar si Nidovirus ini. Boleh, silakan. Kalau si pilek ini kan spesial ya. Iya. Di BP ini spesial banget nih Spesial. pilek ini ya. Jadi memang saya pengen kita di satu sesi ini ngebahas si pilek ini. Kenapa? Supaya semua ini yang main BP, yang hobi BP, baik yang baru main maupun yang udah lama, maupun breeder, maupun kolektor, ini semua harus tahu soal pilek ini ya dok ya. Jadi nggak ada berita simpang siur, tidak bicara ini versi siapa, tapi kita langsung dari narasumber yang baik, yang memang punya pendidikan ada akademis yang baik soal ini. Jadi dengan harapan nanti ke depannya ya dok ya, kita tidak ada berita simpang siur lagi. Jadi semua ini bisa jelas, benar nggak dok ya? Jadi dokter juga udah kasih tahu mulai dari awalnya sampai ke penanganannya ya dok ya. Terus cara pencegahannya juga sudah kita bahas ya dok ya. Nah, kalau semua ini udah kita kerjakan, kembali lagi ke jodoh. Balik lagi ke kehendak yang di atas. Kalau semuanya baik, berkenan ya baik-baik aja. Betul. Tapi namanya kita main hobi begini ya kadang-kadang shit happen ya dok. Ada aja gitu ya. Pengalaman-pengalaman yang mendewasakan kita. Betul. Ya kan? Tapi ya mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini ya dok ya, kita ngobrol berdua ini bisa jadi masukan, bisa jadi pengetahuan yang baik ya dok ya, buat para hobiis BP yang baru mulai maupun sudah breeder maupun yang sudah lama main di ball python ya dok ya. Nah jadi saya rasa sudah cukup jelas ya dok ya masalah ini dok ya. Apakah mungkin ada yang mau ditambahin lagi dok masalah ini? Ada poin-poin yang ingin dokter sampaikan lagi nggak untuk pilek ini? Kelihatannya sih enggak ya. Cuma sih pengen ngasih ini aja sih. Mungkin kalau saya lihat ya, bukan cuman virus yang bermutasi. Ball python pun juga bermutasi imunnya ya, sama kayak COVID om. Gitu. COVID. Mulai sekarang kan 2 tahun terakhir kan udah mulai ngurang nih COVID kan. Sama itu apakah pengaruh vaksin nggak? Pengaruh. Gitu. Sama kan ada juga yang udah kena dan dia bentuk imunnya kan. Betul. Tanpa vaksin. Alami. Gitu. Nah sama kayak ball python menurut saya gitu. Cuman penelitiannya belum ada sampai sana. Belum nyampe ke sana? Belum sampai sana. Sekarang tingkat kematiannya sudah mulai berkurang. Kalau menurut saya, yang saya lihat ya, teman-teman yang udah yang saya tahu yang udah kena BP-nya survive, nggak kayak dulu belasan tahun yang dulu. Itu ngeri. Breeder pemataian massal. Mati pemataian gitu. massal. Sekarang saya lihat sih kematiannya nggak terlalu tinggi. Itu karena apa dok? Karena si daya tahan BP-nya naik atau karena virusnya melemah? Menurut saya daya tahan tubuh BP-nya, imunnya itu dia udah kebentuk sendiri gitu loh. Jadi untuk melawan si virus ini. Gitu. Jadi bukan cuman virusnya yang bermutasi, yang berkembang, BP-nya pun juga imunnya juga berkembang. Sama seperti COVID. Mungkin ya gejalanya kematiannya itu sedikit. Turun. Nggak seperti dulu. Nggak kayak yang tidak dulu. Sebanyak dulu. Turun. Ya turun. Cuman ya itu tetap bahaya sih. Pasti bahaya ya, karena dari dulu memang ini yang paling menakutkan. Betul. Buat kita orang yang main BP ini menyeramkan sekali ini masalah ini. Betul. Terus udah ada vaksin belum dok? Sebelum kita tutup kata nih. Belum ada. Itu dia. Kenapa? Jadi vaksin nih, kita vaksinin BP kita supaya nggak kena ini gitu. Enaknya sih gitu ya. Paling enak sih vaksin ya. Enak sih vaksin, cuman belum ada. Dokter nggak ada mau bikin pengen peneliti gitu, waduh. Di US aja belum ada, apalagi Indonesia gitu loh. Jauh berarti. Gitu dia di US yang tadi Om bilang, yang barometernya di sana yang tinggi aja nggak ada, apalagi Indonesia. Mungkin kalau udah di Indonesia, di luar udah ada, kita bisa masukin. bisa masukin. Gitu. Kemudian bisa dikembangkan di sini. Kita beli bibit virusnya. Sama kayak COVID lah. Sama kayak COVID. Iya. Kita beli bibit virus. Cuma balik lagi, ada nggak yang concern ke sana? Kalau saya sendiri, seorang diri nih yang bikin vaksin gitu-gitu nggak kuat om. Nggak akan sanggup. Ini sanggup. harus farmasi besar. Model farmasi besar. Yang memang udah luas. Biasa untuk menangani masalah virus ini ya. Cakupannya harus luas. Ini udah harus banyak orang yang dilibatkan. Betul. Bukan hanya dokter saja, dokter hewan saja ya dok ya. Betul. Soalnya kan saya dengar ada ahli virus ya. Ada yang ahli yang memang khusus ke virus banyak gitu. Terus cuman ya bertahap lah. Pasti ya. Semoga ya ada gitu dan bertahap suatu saat bisa. Ya.
Karena setahu saya kan kedokteran semakin berkembang ya dok ya. Iya, betul. Dulu juga kan ada beberapa penyakit manusia kan yang menyeramkan. Iya. Tapi berjalannya waktu Iya. sudah ada obat yang bisa meredam Iya. si virus tersebut supaya tidak memasuki fase yang mematikan. Betul. Gitu. Saya harap di situ ya. Iya. Kalau udah bisa begitu saya rasa membantu. Saya juga berharap Om, di sisi breeder saya kan saya juga berharap itu. Iya. Saya nggak cuma dokter gitu kan, saya kan juga breed di rumah. Iya. Pasti ada. Ya. Saya tahu Dokter lah. banyak ya? Maksudnya ularnya banyak di rumah dok? Enggak, saya baru mulai juga kok. Iya. Itu justru waktu mulainya saya mulai concern. Ke retik atau ke ball python sekarang? Dulu saya retik, cuman Oh, saya pindah ke ball python. Oh kenapa? Itu dari segi perawatan, segi makan, gitu juga dari segi marketnya juga ya Om. Lebih luas. Gitu sih. Nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Tidak mengurangi rasa hormat kepada hobi estetik. Iya, saya suka retik gitu. Cuman yang cocok dengan saya Super dwarf. Super Dwarf paling Dwarf. mentok-mentok. Kalau main lane ampun. Main ini Besarnya nggak ketulungan. Iya. Ya itu memang jadi kendala lah. Kalau retik itu kendala terbesar memang di size. Iya, di Bisa pengetahuan saya. dan nggak ada orang yang bantu di rumah saya sendiri Om. Ngurusin 3,5 meter, 4 meter sendiri berat juga gitu loh. Tapi kita ngobrol sekilas sebelum tutup. Retik punya kelebihan satu yang ball python nggak punya. Yaitu dia punya warna yang kontras. Ya. Dari kecil kalau retik Iya. udah oranye, makin besar makin oranye. Nggak mudar kan? Ya, kalau BP di beberapa mall mudah. Mudah. Tapi ya ini cuman pembahasan ringan. Jadi balik lagi semua hobi pasti punya plus minus. Ya. Retik punya plus, Ya. punya kekurangan, demikian juga. Saya masih ball python. nge-keep retik juga karena Masih bagus. nge-keep retik ya. Bagus. Saya juga ada retik. Cuman sedikit-sedikit. breedingnya udah saya stop. Oh, gitu. koleksi aja ya dok Koleksi ya? aja. Jadi sekarang breeding lebih ke ball python. Ball python. Ya, mudah-mudahan dok. Terima kasih waktunya. Udah mau sharing sama kita masalah Boleh, ini. Ya, jadi untuk teman-teman, saya berharap kalau bisa luangkan waktu untuk nonton ini. Karena saya rasa ini pembahasan yang sangat menarik sekali untuk yang masalah nidovirus ini. Dan nanti kalau misalnya memang ada teman-teman yang terkena virus ini atau untuk memastikan ya kena virus ini atau enggak, boleh datang langsung ke kliniknya Pak Dokter ya. Iya, nanti bisa kontak Pak Dokter juga. Boleh. Jangan sungkan. Nah, mudah-mudahan bisa menyembuhkan atau minimal meminimalis dari si penyakit ini ya dok ya. Saya orangnya terbuka sih. Ya. Kalau ada yang mau ngechat via WA ataupun DM Instagram pasti saya balas. Ya. Minimal saya balas walaupun agak lama gitu ya. Ya, Saya ada praktek karena dokter juga. punya kesibukan ya dok ya. Pasti saya balas gitu. Intinya gitu. Kalau ini mau ada part 2 sebenarnya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Saya juga ngasih edukasi itu saya juga nggak senang ya bisa lah. berbagi Saya ya. senang berbagi gitu. Intinya untuk memajukan per-BPAN di Indo sih. Betul. Gitu, itu penting Karena banget. ujung-ujungnya apapun tindakan apapun langkah yang kita ambil, ujung-ujungnya kita ini sama-sama satu hobi. Iya, betul. Terlepas dari kepentingannya apapun ya, yang satu seller, yang satu breeder, punya kepentingan masing-masing, tapi ujung-ujungnya hobisnya sama ya. Ya, Itu sih. besar harapan bisa ke arah situ ya dok ya. Pasti. Nah jadi nanti saya rasa untuk yang nidovirus ini kita sudah selesai. Ya sudah cukup jelas. Mudah-mudahan teman-teman bisa nonton dan nanti mungkin akan ada sesi kedua ya dok ya. Untuk membahas masalah-masalah BP yang lain yang di luar si nidovirus ini ya dok ya. Bebas. Ada panggilan saya datang bebas Gitu. kalau. Terima kasih dok, terima kasih sekali lagi. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di episode Ball Python Hub berikutnya. Thank you. Thank you.